Oke, kita langsung bahas ya materi Anda hari ini. Fokusnya kan di Roma pasal 3 itu. Dan kesimpulan awalnya cukup menusuk nih. Katanya, nggak ada seorang pun, Yahudi atau bukan, yang benar di hadapan Allah. Semuanya di bawah dosa. Betul, semua manusia, tanpa terkecuali. Nah, di pembahasan ini, kita coba kupas lebih dalam ya makna Roma 3 ayat 9 sampai 20 ini. Sama analisis teologisnya juga. Biar kita semua paham, gimana sih sumber ini melihat kondisi dasar kita sebagai manusia, dan apa artinya buat Anda yang mendengarkan. Mari kita gali bareng-bareng. Setuju, fokus kita nanti ya itu gimana teks ini menggambarkan kondisi spiritual manusia, secara universal gitu. Dan kenapa hukum Taurat menurut penulisnya ini malah nggak bisa jadi jalan pembenaran. Oke. Nah, ayat 9 sampai 18 itu, wah, gambarannya suram banget ya. Saya kutip dari sumber Anda nih. Tidak ada yang benar seorang pun. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang cari Allah. Lanjutannya juga nggak kalah kuat. Iya kan? Semua udah menyeleweng. Lidah mereka nipu. Mulut penuh kutuk. Kaki cepat numpahin darah. Sampai akhirnya, rasa takut kepada Allah nggak ada. Ini kesannya manusia rusak banget ya. Banget. Nah, analisis di materi Anda itu mengaitkannya ke konsep teologi, kebejatan total. Total depravity. Kedengerannya keras banget itu. Iya, memang. Tapi ini penting dipahami konteksnya. Bukan berarti semua orang itu jahatnya maksimal dalam perilaku sehari-hari. Bukan gitu. Oh, oke. Terus? Tapi intinya dosa itu sudah merusak setiap aspek kita. Akal budi, kemauan, emosi, moralitas, semuanya kena. Jadi nggak ada yang bisa dari usaha sendiri mencapai standar kebenaran Allah yang mutlak itu. Dosa itu kondisi bawaan, gitu. Sebentar. Jadi total itu maksudnya bukan kadar jahatnya, tapi Cakupannya ya. semua bagian kena. Nah, persis cakupannya. Jadi nggak ada area dalam diri kita yang steril dari pengaruh dosa. Makanya untuk standar Allah yang sempurna itu, ya kita gagal total tanpa pertolongan dari luar. Oke. Itu lebih jelas. Nah, terus gimana soal hukum Taurat di ayat 19-20? Katanya hukum itu bikin setiap mulut terbungkam. Dan justru lewat hukum, orang mengenal dosa, bukan dibenarkan. Jadi kayak cermin ya, nunjukin kotornya tapi nggak bisa bersihin. Analogi cermin itu pas banget menurut tafsiran di sumber Anda ya. Gitu fungsinya. Hukum Taurat itu penting buat nunjukin standar suci Allah, terus nunjukin seberapa jauh kita melenceng. Jadi kayak alat diagnosis. Betul. Mendiagnosis penyakit dosa, tapi ini nggak ngasih obatnya. Cuma bikin kita sadar, oh, saya sakit toh. Wah, menarik. Hukum Taurat itu alat diagnostik, bukan obat. Lalu kalau bukan hukum, obatnya solusinya apa dong menurut sumber ini? Nah, ini dia intinya. Solusinya itu dijelaskan setelah ayat 20 dan juga di Yohanes 3:16 dan 36 yang ada di catatan Anda itu. Karena usaha kita dan taat hukum aja nggak cukup. Jadi, Pembenaran atau dianggap benar di hadapan Allah itu hanya mungkin lewat, yaitu, iman kepada Yesus Kristus. Ini inti dari sola fide, hanya oleh imam, dan sola gratia, hanya oleh anugerah. anugerah, jadi cuma-cuma gitu. Iya betul, keselamatan itu, menurut pandangan ini, murni pemberian, gratis, bukan upah kerja keras atau kebaikan kita. Ini juga nunjukin sifat Allah, dia adil, dosa nggak bisa dibiarin, tapi dia juga maha pengasih, jadi dia aktif menyediakan jalan keluar. Jalan keluarnya itu Kristus. Tepat, jalan keluarnya itu ya Kristus. Makanya ada prinsip solus Kristus. Hanya melalui Kristus. Oke. Coba kita rangkum ya poin-poin penting dari sumber ini. Buat Anda. Pertama, pandangan dasarnya. Semua manusia itu, ya, secara dasarnya berdosa. Nggak mampu penuhi standar Allah sendirian. Betul. Kedua, hukum Taurat itu penting buat nyadarin kita soal dosa itu. Tapi bukan solusi penyelamatan. Fungsinya nunjukin masalah, bukan menyelesaikan. Ketiga, satu-satunya jalan pembenaran yang ditawarkan itu, ya, menerima anugerah Allah lewat iman kepada Yesus Kristus. Benar sekali. Jadi, secara praktis nih, sumber Anda menekankan kalau pemahaman ini harusnya bikin kita introspeksi diri, merenung gitu. Merenungkan kondisi spiritual kita ya. Iya.
Dan mengakui kalau kita butuh campur tangan Tuhan. Karena intinya, nggak ada yang bisa nyelamatin dirinya sendiri. Nah, ini membawa kita ke penutup. Ada pertanyaan reflektif di akhir catatan Anda yang mengutip Yohanes 3 ayat 36. Pertanyaan ini buat Anda renungkan secara pribadi. Sudahkah Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Ya, sumber ini bilang pilihan ini punya konsekuensi abadi. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.